Selamat datang di Lawu Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Lift terbuka. Sepatu hak tinggi menghentak lantai marmer. Semua kepala serempak menunduk. Keisha Atmaja, wanita berjas putih dengan tatapan sedingin baja, melangkah masuk ke ruang utama Vastara Build. Karyawan berbisik gelisah. Dia, CEO baru itu. Katanya galak, perfeksionis tengah mati. Keisha mengibaskan tangan. Diam, kalian ribut seperti pasar. Suasana langsung membeku. Tania, HR Manager, maju dengan gugup. Bu Keisha, izinkan saya memperkenalkan arsitek senior kami, Ningtyas Pram. Keisha mengangkat alis, memotong kasar. Mana orangnya? Ningtyas melangkah maju. Penampilannya sederhana. Kemeja polos, rambut diikat rapi. Tidak mencolok, namun wibawanya lembut. Selamat datang Bu Keisha, saya Ar. Cukup. Keisha menatapnya dari atas ke bawah seperti menilai barang cacat. Kau arsitek? Ningtyas mengangguk, tetap sopan. Ya, saya bertanggung jawab atas arsitek. Keisha menyeringai sinis. Banyak yang bisa gambar, tapi yang bisa memimpin tidak banyak. Karyawan terdiam. Dion menggenggam tangan menahan marah, tetapi Ningtyas tetap tenang. Keisha berjalan mengelilingi Ningtyas seperti predator. Kau tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memimpin proyek ratusan miliar. Sederhana sekali, apa kau yakin punya kapasitas? Ningtyas menatapnya tajam namun santun. Saya tidak datang untuk terlihat. Saya bekerja dengan hasil. Keisha tertawa pendek, dingin. Hasil? Kita lihat nanti. Jangan kecewakan aku. Atau aku pastikan kau keluar dari gedung ini sebelum namamu tercetak di pintu ruangan. Ruangan mendadak terasa sempit. Beberapa karyawan menelan ludah. Ningtyas hanya berkata pelan namun tegas. Kalau saya keluar, itu karena kemampuan saya terlalu besar untuk tempat kecil yang tak menghargai kerja keras. Sekilas tatapan Keisha bergetar, tertantang. Berani juga kau, gumamnya. Baiklah Ningtyas, kita lihat siapa yang bertahan. Aku atau kau? Semua karyawan sadar, perang baru saja dimulai. Dan Keisha tidak pernah bermain tanpa darah. Ningtyas menatap lurus, tanpa gentar. Pertempuran mereka baru memasuki babak pembuka. Sejak pagi, suara hak tinggi Keisha terdengar seperti palu godam memukul lantai kantor. Setiap langkahnya membuat udara mengencang. Ia berdiri di depan papan proyek sambil mencoret-coret konsep desain dengan ketus. Ini jelek, ini lambat, ini tidak layak jual. Bentaknya sambil menghempaskan berkas ke meja tim. Karyawan menunduk, tak berani melawan. Ningtyas mengamati dari jauh. Tatapannya tajam, bukan marah, lebih kepada mempelajari karakter seseorang yang hidup dari dominasi. Setiap instruksi Keisha seperti pisau. Tidak ada empati, hanya tuntutan tanpa arah. Dion menghampirinya perlahan. Kak, kau baik-baik saja. Ningtyas menahan nafas. Dia memimpin dengan teriakan, bukan visi. Itu berbahaya untuk perusahaan. Dion menghela nafas panjang. Sabarlah kak, dia memang begitu. Katanya di perusahaan lama 5 kepala divisi resign gara-gara cara dia memimpin. Ningtyas tersenyum miris. Tidak heran. Di saat itu Reza datang dengan wajah gelisah. Ia menatap sekitar memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berbisik. Nak, kau harus hati-hati. Ningtyas mengernyit. Maksudmu? Reza mendekat, suaranya rendah dan tegang.
Keisha suka bermain kotor. Dia akan mencari kambing hitam untuk setiap kegagalannya. Dan aku lihat dia mulai menatapmu. Dion membelalakan mata. Serius, Pak? Padahal Kak Ningtyas belum melakukan apa-apa. Itu dia masalahnya, jawab Reza. Baginya yang paling berpotensi mengancam harus dijatuhkan dulu. Ningtyas menghela nafas, namun sorot matanya membara. Kalau dia pikir aku akan tunduk, dia salah. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk dari ruang rapat. Keisha membanting pintu. Ningtyas, panggilnya dengan nada menghukum. Ikut aku sekarang, kita akan lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Dion dan Reza saling pandang, nada itu firasat buruk. Ningtyas berdiri tegak. Aku siap. Saat ia melangkah masuk ke ruang rapat gelap yang pintunya kemudian menutup keras di belakangnya, semua orang tahu satu hal. Hari itu, Keisha mulai membuka medan perang, dan Ningtyas baru saja melangkah ke jantung badai. Ruang rapat terasa seperti ruang interogasi. Lampu putih menyala tajam. Dokumen proyek berserakan di meja. Keisha berdiri sambil menyilangkan tangan. Ekspresinya tajam seperti bilah pisau. Ningtyas, katanya perlahan. Aku punya proyek untukmu. Ningtyas melangkah maju. Proyek apa, Bu? Keisha melemparkan map tebal ke meja dengan keras. Hotel Aurelia Grand, skala internasional. Nilai proyeknya sangat besar. Deadline presentasi konsep 2 minggu. Dion yang berdiri di belakang Ningtyas hampir tersedak. 2 minggu? Bu, itu... Kau tidak diajak bicara, Dion. Keisha memotongnya tajam. Aku sedang menguji kualitas senior kalian. Ningtyas membuka map. Matanya menyapu halaman demi halaman. Desain kompleks, tuntutan investor yang rumit, spesifikasi gila-gilaan. Ia menutup map itu tenang. Kapan saya mulai? Keisha tersenyum miring, senyum seseorang yang yakin jebakannya tak akan gagal. Sekarang, dan aku sudah mencabut 2 orang dari timmu. Kau hanya bekerja dengan 3 staf junior. Anggap saja bonus tantangan. Reza yang sejak tadi berdiri di sudut menatap terkejut. Keisha, ini tidak realistis, bahkan tim lengkap butuh. Keisha menatap Reza bagai menghukum. Kau lupa siapa CEO di ruangan ini? Hening mencekam, bahkan AC pun terasa berhenti berfungsi. Ningtyas akhirnya bicara. Tenang, namun penuh api. Kalau ini ujian, saya terima. Dion memegang lengannya dengan panik. Kak, jangan. Ini jebakan. Dia ingin kau gagal. Keisha tertawa pelan. Oh, Dion, tentu saja. Tidak seru kalau tidak ada yang jatuh. Ningtyas melepaskan pegangan Dion. Seseorang hanya jatuh kalau tidak mampu berdiri. Ia menatap Keisha langsung. Saya menerima proyek ini, bukan untuk menyenangkan Anda, tapi untuk membuktikan kemampuan saya sendiri. Keisha mendesis puas. Kita lihat, Ningtyas, 2 minggu dari sekarang, apakah namamu terukir sebagai bintang atau sebagai kegagalan terbesar perusahaan ini? Ningtyas membawa map itu dan melangkah keluar ruangan, meninggalkan aura ketegangan yang menggigit. Perang sudah resmi dimulai, dan Keisha baru saja melemparkan Ningtyas ke tepi jurang dengan harapan ia tidak akan pernah kembali. Ruang rapat penuh. Slide presentasi Ningtyas baru saja menyala di layar besar. Semua tim duduk tegang, menunggu reaksi Keisha. Ningtyas menjelaskan dengan suara stabil. Konsep Hotel Aurelia Grand ini menggabungkan eco-luxury, efisiensi energi, dan modular structure agar... Cukup. Suara Keisha memotong seperti cambuk. Ruangan membeku. Ningtyas menatapnya, mencoba tetap tenang. Keisha berdiri, berjalan mendekati layar, lalu menepuk-nepuk proyeksi desain Ningtyas seolah sedang mengolok-ngolok seorang anak kecil. Desainmu terlalu idealis, katanya keras, memastikan semua orang mendengar. Dunia nyata tak butuh mimpi, kita bukan sedang membangun istana dongeng. Beberapa junior mulai saling pandang, takut. Ningtyas menarik nafas panjang.
Bu Keisha, desain ini? Jangan menyelah, bentaknya. Ini perusahaan konstruksi bernilai miliaran rupiah, bukan tempat pelampiasan kreativitasmu. Dion menggenggam meja erat, wajahnya memerah menahan emosi. Dengan hormat, Bu, konsep Kak Ningtyas justru paling realistis dibanding desain awal tim lain. Keisha menoleh tajam. Kau berani membantah? Kau mau kuturunkan ke divisi gudang? Dion langsung diam. Reza yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat suara. Keisha, desain Ningtyas ini tidak hanya idealis, tapi visible. Investor memang meminta kombinasi kemewahan dan green concept. Dan Aruna, ia menatap Ningtyas dengan bangga. Ningtyas memenuhi itu. Keisha menatap Reza dengan sinis. Kau membelanya. Baik, kalau proyek ini gagal, kalian berdua kubenamkan bersama. Ningtyas maju satu langkah. Bu Keisha, saya bertanggung jawab penuh. Jika ada kesalahan, itu kesalahan saya, bukan tim. Keisha tersenyum dingin, seolah menemukan alasan baru untuk menusuk. Bagus, setidaknya kau tahu diri. Tapi ingat, ia mendekat, suaranya nyaris berbisik, namun penuh racun. Saya tidak suka orang yang terlalu bersinar. Kadang-kadang mereka perlu dipadamkan. Ningtyas menatapnya tanpa gentar. Kalau cahaya saya mengganggu, mungkin karena ruangan ini terlalu gelap. Ruangan terdiam. Semua menahan nafas. Keisha berbalik badan, langkahnya keras. Rapat selesai. Revisi dalam 24 jam. Jika tidak, anggap dirimu selesai. Ningtyas menghela nafas pelan. Perang dingin kini berubah menjadi pertarungan terbuka. Dan semua mata menyadari, hanya salah satu dari dua wanita itu yang akan berdiri di akhir. Lampu ruang desain menyala sepanjang malam. Di luar, kota sudah tertidur, tetapi Ningtyas masih menatap layar laptop, mata merah, tangan gemetar menahan lelah. Kertas sketsa berserakan, gelas kopi kosong menumpuk seperti bukti peperangan. Dion masuk membawa termos kopi. Kak, kau belum tidur lagi? Ningtyas mengusap wajah. Tidak bisa, Dion. Revisi ini harus selesai sebelum pagi. Keisha tidak akan beri alasan apapun. Dion menaruh kopi, lalu duduk di sampingnya. Aku bantu, setidaknya biar kau tidak sendirian menghadapi monster itu. Ningtyas tersenyum tipis. Kau riskan, Dion. Kalau dia tahu, biarkan, potong Dion. Kalau perusahaan ini punya satu orang yang pantas diperjuangkan, itu kau. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Ningtyas dan Dion kaget, mengira Keisha muncul untuk menggeledah. Ternyata Reza. Wajahnya tegang, ia membawa flash disk kecil. Aku tidak punya waktu banyak. Keisha memblokir aksesmu ke data geoteknik dan estimasi biaya, kan? Ningtyas mengangguk pelan. Iya, tanpa itu, desain ini tak bisa dianalisis visibilitasnya. Reza menyodorkan flash disk itu. Ini akses penuh. Data asli. Tapi dengar, aku tidak memberimu ini sebagai direktur operasional. Aku memberimu ini sebagai seseorang yang percaya padamu. Dion membelalak. Pak Reza, kalau ketahuan? Kalau ketahuan, aku akan bilang semua menyusup sendiri. Jawab Reza tanpa ragu. Lalu ia menatap Ningtyas dalam-dalam. Nah, kau harus menang. Ningtyas menggenggam flash disk itu. Aku tidak mau menang karena perang, hanya karena aku ingin menyelesaikan pekerjaanku. Reza tersenyum muram. Terkadang pekerjaan di perusahaan ini memang perang. Ia pergi setelah itu. Langkahnya cepat dan hati-hati seperti agen rahasia. Ningtyas memasukkan data ke laptop. Grafik, peta, struktur tanah langsung muncul. Dengan ini, kita bisa menyelesaikan semuanya. Bisik Ningtyas, napasnya gemetar antara lega dan marah. Dion menatap layar dengan semangat baru. Mari kita buktikan pada Keisha bahwa dia tidak bisa membunuh orang hanya dengan tekanan. Jam terus berdetak. Malam berganti pagi. Ningtyas begadang hingga tubuhnya seperti hendak roboh, tapi setiap garis desainnya mengandung perlawanan. Di ruangan sepi itu, 3 orang bertarung melawan waktu, melawan ketidakadilan, melawan seorang CEO yang haus kekuasaan.
Dan perlahan, kemenangan kecil mulai terbentuk dari tangan yang gemetar. Ruang auditorium dipenuhi para investor kelas kakap. Lampu sorot fokus pada panggung. Ningtyas berdiri dengan tubuh letih namun wajah teguh. Di sudut ruangan, Keisha duduk dengan senyum palsu, menyembunyikan kegelisahan. Ningtyas menekan remote. Slide pertama muncul, gambar hotel megah berbalut konsep eko-luxury. Desain Aurelia Grand, ujar Ningtyas, suaranya stabil. Menggabungkan teknologi hijau, efisiensi energi, dan estetika modern tropis. Dengan modular structure, pembangunan dipangkas 37% lebih cepat. Para investor bergumam terkesan. Ningtyas melanjutkan, menunjukkan diagram energi. Panel surya terintegrasi, sistem penampung air hujan, dan ventilasi alami menghemat biaya operasional hingga 29% per tahun. Seorang investor tua mengangguk kuat. Luar biasa, ini bukan sekedar hotel. Ini masa depan. Yang lain menambahkan, konsepnya matang, data perhitungannya akurat. Siapa pemimpin desainnya? Ningtyas hendak menjawab, tetapi Keisha berdiri cepat. Tentu saja proyek ini berada di bawah pengawasan saya sebagai CEO, katanya sambil tersenyum manis, namun matanya penuh ancaman. Investor-investor tidak peduli, mereka menatap Aruna. Anak muda, bagaimana ide ventilasi silang ini bisa seefektif itu? Tanya salah satu dari mereka. Ningtyas menjelaskan dengan detail. Tangan gemetarnya stabil, energi profesional sejati terpancar kuat. Ruang itu berubah sunyi ketika ia menampilkan miniatur digital hotel dengan efek cahaya matahari dan angin. Kemudian tepuk tangan bergema, panjang, riuh. Investors berdiri memberi standing ovation. Dion hampir menangis di belakang panggung. Gila kak, mereka semua terpukau. Reza mengangguk perlahan, matanya tajam tapi bangga. Kau baru saja menyelamatkan perusahaan ini, nah. Namun tatapan Keisha lain. Wajahnya menegang seperti kaca yang retak. Rahangnya mengeras, senyumnya hilang. Ia berjalan mendekati Ningtyas setelah tepuk tangan mereda. Suaranya rendah, namun penuh racun. Kau senang? Kau pikir kau menang? Ningtyas menatapnya tenang. Saya bekerja, bukan untuk menang, tapi untuk hasil terbaik. Keisha mendekat, hampir berbisik. Kau terlalu bersinar hari ini, dan aku tidak suka ada yang lebih bersinar di ruangan tempat aku berdiri. Ningtyas menahan napas, namun tidak gentar. Cahaya bukan untuk dimatikan, tapi untuk menerangi pekerjaan kita. Keisha tersenyum tipis, kejam. Kita lihat Ningtyas, kita lihat. Sementara investor mengelilingi Ningtyas dengan pujian, Keisha berdiri sendirian, bayangan iri menggerogoti hatinya. Dan dari tatapan itu, jelas, keberhasilan Ningtyas hari ini bukan akhir, melainkan awal dari serangan yang lebih gelap. Ruang rapat eksekutif dipenuhi aroma tegang. Di ujung meja panjang, Dewa Kusuma, investor legendaris yang dikenal sangat selektif, duduk dengan sikap anggun namun penuh kuasa. Semua eksekutif menahan napas. Keisha berdiri tegak, tersenyum penuh kepalsuan. Pak Dewa, hari ini kami menantikan keputusan Anda mengenai desain final Aurelia Grand. Perusahaan kami... Tahan dulu, potong Dewa tanpa menoleh ke arah Keisha. Saya ingin mendengar dari sang arsitek. Ningtyas mengangkat wajah. Seluruh ruangan menoleh kepadanya. Keisha tersentak, tersenyum kaku. Pak Dewa, saya sebagai CEO tentu... Saya bilang arsitek. Ulang Dewa, kali ini menatap langsung ke arah Ningtyas. Konsep yang saya lihat kemarin, luar biasa. Keheningan membeku. Dewa membuka berkas tebal di depannya. Ningtyas Pramastya. Ucapnya pelan namun kuat. Desainmu bukan hanya estetis, ini visioner. Ini masa depan industri perhotelan. Karyawan saling pandang dengan mata berbinar. Dion hampir bersorak, tapi Reza langsung menyikutnya. Ningtyas menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba membuat desain yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan industri. Dewa setenyum kecil.
Kau tidak hanya membuat desain, kau membuat standar baru. Tatapan Dewa berubah lebih serius. Dan setelah diskusi dengan tim saya, kami memilih konsep Ningtyas sebagai pemenang tender proyek Aurelia Gen. Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Bahkan beberapa eksekutif berdiri. Nilai tender mencapai, Dewa menatap dokumen, ratusan miliar rupiah. Mulai minggu ini, proyek berjalan. Reza menahan napas terharu. Luar biasa, Nah. Kau benar-benar menang. Namun, tatapan Keisha berbeda. Rahangnya mengeras, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Tangannya mengepal di balik meja. Dewa menutup berkas dan menatap Keisha tajam. Dan satu hal lagi. Keisha segera tersenyum manis, memoles Citra. Tentu, Pak Dewa. Saya harap perusahaan ini memberi ruang yang layak bagi orang-orang bertalat. Ia menatap Ningtyas. Sebab kalau tidak, selalu ada tempat lain yang siap menerima mereka. Kalimat itu seperti tamparan ke wajah Keisha. Setelah rapat bubar, Keisha mendekati Ningtyas dengan langkah berat. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tapi penuh racun. Kau pikir ini kemenangan? Ini awal kehancuranmu. Ningtyas menatapnya tanpa gentar. Bu Keisha, saya hanya melakukan pekerjaan. Keisha mendesis. Dan aku akan lakukan tugasku, memastikan kau menyesal telah membuatku terlihat kecil. Ningtyas tahu satu hal. Kemenangan ini bukan akhir. Ini pemicu perang yang jauh lebih gelap. Hari setelah tender diumumkan, suasana kantor panas. Media berdatangan, membawa kamera dan mikrofon. Keisha berdiri di lobi perusahaan dengan senyum lebarnya yang dipaksakan. Di depannya, wartawan bertanya, Bu Keisha, bagaimana perasaan Anda memenangkan tender Aurelia Grand dengan nilai ratusan miliar? Keisha mengangguk elegan. Tentu luar biasa. Di bawah pimpinan saya, perusahaan mampu melahirkan desain kelas dunia. Semua ini berkat kepemimpinan yang tepat. Dion yang melihat dari jauh hampir muntah mendengar klaim itu. Namun semenit kemudian, salah satu media menyiarkan wawancara langsung dengan Dewa Kusuma di layar besar lobi. Pak Dewa, tanya reporter, apa yang membuat Anda yakin memilih konsep ini? Dewa menjawab tanpa ragu. Arsitek muda berbakat bernama Ningtyas Pramastya. Ide briliannya, eksekusi detailnya, dan keberaniannya menghadapi tekanan membuat proyek ini layak menang. Nama Ningtyas menggema di seluruh ruangan. Keisha mematung. Senyumnya retak seperti kaca yang dilempar batu. Reporter lain muncul di layar. Kami mendengar konsep eco-luxury ini digarap hampir tanpa tidur selama berminggu-minggu oleh Ningtyas. Apa benar? Dewa menjawab benar. Tenaga dan dedikasinya sangat mengesankan. Ia aset berharga dalam industri ini. Beberapa karyawan mulai berbisik. Ningtyas, bukan Keisha yang memimpin? Pantas desainnya bagus. Ningtyas itu jenius. Kasihan, selama ini Ningtyas diserang terus. Keisha mendengar semuanya. Wajahnya mulai memerah, bibirnya menegang. Ningtyas melangkah masuk ke lobi. Ia mendengar suaranya sendiri disebut di TV, dan para wartawan menoleh spontan. Ningtyas, bisa wawancara sebentar? Bagaimana prosesmu menyelesaikan desain ini? Apakah benar kau bekerja di bawah tekanan besar? Ningtyas tersenyum kecil, walau lelah. Saya hanya melakukan tugas saya dengan sebaik mungkin. Proyek ini kerja tim. Tiba-tiba, Keisha memotong. Ningtyas bekerja karena saya. Saya yang mengatur strategi, saya yang memimpin, saya... Reporter menginterupsi. Maaf Bu Keisha, tapi Pak Dewa tadi menyebut nama Ningtyas 13 kali dalam wawancara, sedangkan nama Anda tidak disebut sama sekali. Keisha terdiam. Wajahnya hancur dalam sekejap. Dion menahan tawa. Reza menatap Keisha dengan senyum tipis yang sangat puas. Keisha akhirnya mendekati Ningtyas dengan tatapan gelap. Kau mencuri panggungku. Bisiknya penuh racun. Ningtyas menatap balik. Saya tidak mencuri apapun. Saya hanya bekerja. Dan karena kau bekerja terlalu baik, Keisha menatapnya tajam. Aku akan pastikan kau tidak akan merasakannya lagi.
Ucapan itu membuat udara di lobi menegang. Semua orang tahu satu hal. Keisha terluka. Dan seseorang yang terluka jauh lebih berbahaya. Ruang rapat pagi itu sunyi seperti liang kubur. Semua karyawan berdiri ketika Keisha masuk. Wajahnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan, hanya ancaman tak kasat mata. Ningtyas baru saja duduk ketika Keisha melempar map merah ke hadapannya. Keisha. Tanda tangan. Sekarang. Ningtyas mengernyit. Ini apa, Bu? Keisha menyandarkan tubuh, menautkan jari. Surat pemutusan kerja. Efektif hari ini. Ruangan bergemuruh. Tania menutup mulutnya, hampir menjerit. Reza membeku, tatapannya bergeser cepat antara Keisha dan Aruna. Ningtyas. Alasannya? Keisha. Alasanku tak perlu kau tahu. Kau hanya arsitek. Jangan lupa tempatmu. Ucapannya meluncur dingin, menusuk lebih tajam dari pisau. Ningtyas menghela napas, menahan gemetar yang perlahan merambat ke ujung jarinya. Reza. Bu Keisha, ini tidak profesional. Ningtyas yang... Keisha memotong. Diam Reza. Jangan ikut campur. Ini keputusan direksi. Tania. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi Bu, proyek ini... Keisha menatapnya seperti menatap sampah. Kalau kau mau menangis, keluar. Jangan mengotori rapat. Tania terisak, tetapi tetap berdiri di samping Ningtyas, menahan bahunya agar tidak goyah. Ningtyas akhirnya membuka map itu. Di atas kertas, alasannya absurd. Ketidakcocokan visi perusahaan. Dia mendongak, tatapannya tajam, meski matanya berkaca. Jadi ini balasan Anda setelah investor memilih konsep saya? Anda merasa terancam? Keisha tersenyum. Senyum yang lebih seram daripada amarah. Terancam? Tidak. Aku hanya menyingkirkan duri kecil sebelum tumbuh jadi racun. Suasana membeku. Bahkan AC terasa seakan berhenti bekerja. Reza melangkah maju, rahangnya mengeras. Saya akan melaporkan ini ke Dewa Kusuma. Beliau perlu tahu siapa yang sebenarnya bekerja. Keisha. Silahkan. Tapi ingat Reza, posisimu bisa kuhapus dalam 5 menit. Ancaman itu seperti cambuk. Reza menggeretakkan gigi. Tak berdaya. Ningtyas menutup map itu pelan, lalu berdiri. Baik, kalau ini keputusan Anda, suaranya tenang tapi bergetar kesedihan, saya pergi. Tapi ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Keisha menepuk tangan 2 kali, sinis. Keluar sebelum aku suruh keamanan mengusirmu. Tania langsung memeluk Ningtyas. Reza menunduk dalam diam, penuh rasa bersalah. Karyawan lain hanya bisa menyaksikan. Beberapa menggigit bibir, beberapa menunduk takut. Ningtyas melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan ketidakadilan yang masih menggantung pekat di udara. Sementara itu, Keisha duduk dengan puas, tak menyadari badai besar sedang menunggu untuk menelannya. Sehari setelah Ningtyas pergi, kantor itu berubah seperti kapal tanpa nahkoda. Pagi masih gelap saat para staf berlari-lari kecil membawa gulungan desain dan laptop yang berkedip panik. Ruang meeting penuh suara benturan meja, kertas terjatuh, dan helaan napas frustasi. Reza? Kenapa layout lantai 3 berubah? Ini bukan versi terakhir. Bagian desain, wajah pucat. Kami tidak tahu mana yang final, Pak. File revisi Ningtyas terkunci, hanya dia yang punya akses. Reza mengumpat pelan. Astaga, dia sudah bilang jangan sentuh sebelum final. Kenapa kalian ubah? Staf, Bu Keisha perintahkan revisi besar, tapi kami bahkan tidak mengerti konsep inti ekolakseri itu. Hening. Hening yang menyakitkan. Di ruangan lain, Tania menatap layar kosong. Tangannya gemetar, mencoba membuka folder desain. Semua password gagal. Tania. Ningtyas, kenapa kau begitu disiplin dengan keamanan? Gumamnya, antara bangga dan putus asa. Pintu ruangan mendadak terbuka keras. Keisha muncul, langkah cepat, wajah penuh tekanan tapi suara tetap sombong. Keisha? Kenapa semua orang panik? Deadline tinggal 3 hari, selesaikan revisinya. Reza menghampiri,
nada menahan emosi. Bu, tim tidak bisa mengeksekusi konsep tanpa Ningtyas. Ini bukan desain biasa. Struktur sistem air, ventilasi alami, panel surya, semuanya saling terintegrasi. Keisha mendengus. Berikan saja yang sederhana, investor tidak akan sadar bedanya. Reza menatapnya lama, seperti menatap seseorang yang menyalakan api di dalam gudang bensin. Dewa Kusuma bukan orang bodoh, Bu. Keisha menegang. Jangan ajari aku. Tiba-tiba, layar monitor menampilkan error besar. Error, file corrupted, data lost. Tania menjerit kecil. Bu, blueprint inti hilang. Kita tidak punya backup. Seluruh ruangan terpaku. Bahkan Keisha pun kehilangan warna di wajahnya. Reza, ini bencana. Tanpa blueprint, kita bahkan tidak bisa jelaskan struktur bangunan. Deadline 3 hari, Bu. 3 hari. Keisha memukul meja keras, hampir histeris. Cari, perbaiki, lakukan apa saja. Reza menggeleng perlahan. Satu-satunya yang bisa menyusun ulang konsep, sudah Anda pecat. Hening menyebar seperti kabut dingin. Semua menatap Keisha, ratu yang baru sadar ia telah mematahkan tangan yang membangun kerajaannya. Keisha akhirnya duduk, tubuhnya lemas, suara lirih penuh panik. Tidak, ini tidak boleh terjadi, tidak sekarang. Namun kehancuran sudah mulai merambat, satu kesalahan fatal pada keputusan yang dilandasi iri. Dan semua orang tahu, Ningtyas adalah satu-satunya jalan keluar. Ruang rapat lantai 20 dipenuhi wajah tegang. Para petinggi Vastara Build duduk kaku, menunggu datangnya Dewa Kusuma. Ketika pintu terbuka, langkah investor itu terdengar seperti palu godam yang menghantam fondasi reputasi perusahaan. Dewa meletakkan tablet berisi laporan kacau proyek mereka, lalu menatap semua orang, dingin, tanpa belas kasihan. Saya sudah membaca hasil revisi proyek yang kalian kirim. Suara beratnya menggema, membuat tenggorokan semua orang kering. Keisha mencoba tersenyum profesional, tapi suaranya bergetar. Pak Dewa, kami sedang melakukan penyesuaian, sedikit keterlambatan wajar. Dewa menatapnya seperti menatap debu. Keterlambatan saya maklumi, tapi ketidaktahuan, ketidakmampuan, itu tidak bisa saya terima. Direksi saling pandang, jantung mereka seperti digantung. Dewa menekan layar tablet. Tampillah catatan teknis yang kacau, angka yang salah, desain yang bertentangan satu sama lain. Dewa tajam. Ini sampah. Konsep eco-luxury yang saya setujui hilang. Semua yang membuat proyek ini mulia, lenyap. Keisha mencoba bertahan. Tim kami sedang belajar memahami. Dewa memotong. Keras. Belajar, ini proyek ratusan miliar, bukan tugas kuliah. Hening menyayat. Dewa duduk ke depan menatap langsung ke mata Keisha. Saya berikan proyek ini karena satu alasan. Ningtyas. Ia berhenti sejenak, memberi tekanan. Karena visi, presisi, dan otaknya yang bekerja jauh lebih cepat dari perusahaan Anda. Keisha memucat, direksi menunduk. Dan kalian memecat dia. Tidak ada yang berani bicara. Dewa berdiri, suaranya seperti vonis mati. Dengan ini, saya batalkan seluruh proyek. Para direksi tersencak. Keisha membelalak tak percaya. Keisha, Pak, Anda tidak bisa. Oh, saya bisa. Dan saya sudah memutuskan. Tatapannya menusuk. Karena kami memilih Ningtyas, bukan perusahaanmu. Pintu tertutup keras saat ia pergi, meninggalkan ruangan seperti kuburan. Beberapa detik kemudian, laporan berita masuk di layar. Vastara Build kehilangan tender ratusan miliar. Investor tarik diri. Para karyawan yang lewat lorong menatap layar dengan wajah ngeri. Reputasi Vastara Build jatuh. Perlahan, pasti. Dan semua orang tahu siapa yang menyebabkan keruntuhan itu. Bukan Ningtyas, tapi Keisha, yang kini duduk membatu, menyadari bahwa kesombongannya menghancurkan seluruh kerajaan. Pagi itu, kantor Vastara Build tidak lagi terasa seperti gedung megah. Suasana berubah seperti kapal yang perlahan tenggelam. Panik, bisik-bisik, dan tatapan kosong. Para karyawan menumpuk dokumen, menyiapkan berkas, beberapa bahkan sudah mengemas barang pribadi. Di layar lobi tertulis,
Rapat darurat direksi, CEO harap hadir. Nama Keisha Adinegara terpampang di bawahnya, seperti terdakwa di panggung. Keisha berjalan cepat, tumit sepatu mengetuk lantai seperti detak jam menuju hukuman mati. Riasannya berantakan, rambut tak serapi biasanya. Ketika ia memasuki ruang rapat, 7 anggota dewan sudah menunggu. Wajah-wajah yang dulu memujinya, kini terlihat seperti algojo. Ketua dewan, duduk Keisha. Ia menelan ludah dan duduk, tangannya gemetar. Anggota dewan 1, kita kehilangan proyek terbesar 2 tahun terakhir. Anggota dewan 2, investor menarik diri, saham turun 18% pagi ini. Anggota dewan 3, dan media menulis, kesalahan fatal CEO baru Vastara Build. Setiap kalimat terasa seperti cambuk. Keisha mencoba membela diri. Semua ini karena Ning Tias menyimpan data. Dia, ketua dewan menghantam meja, berhenti menyalahkan Ning Tias. Keisha terkejut, seluruh tubuhnya kaku. Kau memecat satu-satunya orang yang memahami proyek itu. Nadanya dingin. Kau memecat aset terbaik perusahaan. Dan kau mengklaim kemenangan tender sebagai hasil kerjamu. Padahal investor secara terbuka menyebut Ning Tias berkali-kali. Keisha menunduk, wajahnya pucat seperti kapur. Di luar, karyawan berkumpul dekat kaca jendela, berusaha mencuri dengar. Apa kalau dewan masih waras? Ya. Di ruang rapat, kami perlu penjelasan kenapa kau memecat Ning Tias, tanya ketua dewan. Aku hanya ingin dia tahu posisinya. Dia terlalu menonjol. Kalimat itu membuat seluruh dewan menatapnya dengan jijik. Jadi karena ego, karena iri, kata dewan. Keisha tak bisa menjawab. Ketua dewan berdiri. Vastara Build kacau, klien pergi, tim tercerai-berai. Ia menatap tajam, seperti menjatuhkan palu terakhir. Kau berhasil membuat perusahaan ini tenggelam. Keisha terisak, suara kecil. Aku bisa memperbaiki. Tidak, kerusakanmu terlalu dalam. Suasana berubah gelap. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dan bagi Keisha, ini baru permulaan dari kejatuhan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Malam itu Ning Tias duduk di ruang tamu kecil apartemennya, menatap tumpukan berkas yang belum sempat ia kemas setelah pemecatan brutal itu. Kopinya sudah dingin, matanya sembab, tapi tekadnya tetap utuh. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal, namun dengan kode perusahaan besar. Ning Tias ragu, lalu mengangkat. Halo, Ning Tias berbicara. Sebuah suara dalam, mantap, berwibawa menjawab. Ini Arman Wirata dari Pramana Global Construction. Apakah Anda punya waktu besok pagi? Ning Tias terdiam seketika. Nama itu terlalu besar, terlalu berpengaruh. Perusahaan raksasa yang menguasai setengah proyek hotel premium di Asia. Saya punya, Pak. Ada keperluan apa? Suara Arman terdengar seperti pria yang sudah membuat keputusan besar. Saya membaca proposal hotel Eco Luxury Anda. Bocorannya beredar di media internasional. Ia jeda sebentar, suaranya menurun tajam. Dan saya terpesona. Ning Tias terhenyak, tangannya gemetar samar. Terima kasih, Pak. Tapi itu seharusnya belum keluar ke publik. Saya tak peduli bagaimana bocor. Yang saya lihat bukan skandal, tapi sebuah visi. Ia mendesah kecil, seperti menahan kekaguman. Bangunan yang mampu hidup bersama alam tanpa mengorbankan kemewahan. Itu gila dan jenius. Ning Tias menggigit bibir, matanya panas. Arman lanjut. Kami di Pramana butuh orang seperti Anda, bukan seperti perusahaan sebelumnya yang hanya mengandalkan jabatan, bukan kemampuan. Kalimat itu menusuk Ning Tias, sekali lagi mengingatkan luka dari Vastara. Ning Tias pelan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Kalau itu hanya, maka dunia kekurangan orang seperti Anda. Suaranya tegas. Saya ingin bertemu Anda langsung. Besok jam 9, saya kirimkan mobil. Ning Tias terdiam,
Dunia berubah terlalu cepat. Pagi dipecat, malam dipanggil titan industri. Baik, Pak, saya datang. Arman hangat tapi otoritatif. Selamat malam, Ningtyas. Bersiaplah, karir Anda baru saja dimulai. Telepon terputus. Ningtyas menatap ponselnya lama, antara tidak percaya, takut, dan bersemangat. Di luar, hujan turun perlahan, seperti menenangkan luka lama, dan menyambut babak baru yang akan mengguncangkan hidupnya. Pagi itu, lobi Pramana Global Construction terasa seperti dunia lain. Megah, sunyi, penuh wibawa. Ningtyas melangkah dengan napas tertahan, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Lift membawanya ke lantai 42, tempat rapat para raksasa industri. Ketika pintu terbuka, Arman Wirata sudah menunggu. Berjas hitam, aura dominan, mata tajam namun penuh hormat. Selamat pagi, Ningtyas. Silahkan duduk. Ningtyas duduk, merapikan map sederhana yang ia bawa. Arman menatapnya lekat-lekat, seperti menilai intan langka. Saya tidak suka bertele-tele. Ia membuka berkas. Setelah meninjau pekerjaan Anda, saya ingin menawarkan sesuatu. Ningtyas menahan napas. Posisi Head of Design and Innovation. Ningtyas membelalak. Itu bukan sekadar jabatan tinggi. Itu posisi strategis, 2 level di atas jabatannya di Vastara, bahkan biasanya diberikan pada orang dengan pengalaman 1 dekade lebih senior. Pak, bukankah posisi itu terlalu besar untuk saya? Arman tersenyum tipis, seperti melihat sesuatu yang Ningtyas belum sadari. Terlalu besar. Anda membangun konsep yang membuat investor menyingkirkan perusahaan demi Anda. Nada suaranya naik, tegas. Kalau itu tidak cukup membuktikan kapasitas Anda, saya tak tahu apa lagi. Ningtyas terdiam, tenggorokannya kering. Arman menggeser selembar kontrak ke arahnya. Gaji Anda akan naik 4 kali lipat dari posisi sebelumnya. Fasilitas lengkap, tim Anda sendiri, kebebasan kreativitas penuh. Ningtyas memandangi angka-angka itu, terlalu besar untuk dicerna cepat. Kenapa saya, Pak? Ada banyak arsitek senior. Arman memotong cepat. Saya tidak mencari senior, saya mencari visioner. Tatapannya menusuk. Dan Anda adalah visioner yang dikhianati oleh tempat yang salah. Ucapan itu membuat dada Ningtyas terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada seseorang yang melihatnya. Saya ingin Anda membangun masa depan Pramana, dengan gagasan Anda, dengan gaya Anda. Ia menyandarkan tubuh, memberi ruang bagi Ningtyas berpikir. Kalau Anda terima, kita mulai minggu depan. Sunyi, detik terasa panjang. Akhirnya Ningtyas mengangkat wajah, mata berkilat. Saya terima, Pak. Arman tersenyum puas, senyum seorang pemimpin yang baru menemukan senjata terkuatnya. Selamat datang di Pramana, Ningtyas. Mari kita buat mereka menyesal kehilangan Anda. Dan tepat saat itu, masa depan Ningtyas mulai melesat jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Ruang kerja Arman Wirata sunyi. Hanya terdengar detak jam mahal di dinding. Di depan Ningtyas terbentang kontrak tebal dengan logo Pramana Global Construction yang terasa berwibawa dan menakutkan. Arman berdiri di belakangnya, kedua tangan di saku, tubuh tegap seperti seseorang yang sudah lama memimpin peperangan bisnis. Kalau Anda siap, tanda tangani. Setelah tinta itu menempel, hidup Anda tidak akan sama lagi. Ningtyas menatap pena di tangannya. Jari-jarinya gemetar samar. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya menemukan tempat yang percaya padanya. Dengan napas panjang, ia menggoreskan tanda tangan. Tinta hitam itu terasa seperti mengukir luka lama, lalu menggantinya dengan kekuatan baru. Selesai, Pak. Arman tersenyum, senyum tipis yang menunjukkan kemenangan. Mulai hari ini, Anda memimpin divisi desain terbesar perusahaan ini. Ia menekan tombol di meja. Pintu terbuka, dan 12 orang masuk. Arsitek senior, analis, drafter, project supervisor, wajah-wajah yang biasanya takkan menoleh pada seseorang selevel Ningtyas sebelumnya. Kenalkan, mulai sekarang kalian bekerja di bawah arahan Aruna. Beberapa orang mengangkat alis, terkejut. Seorang arsitek senior berbisik rekannya. Dia
yang dari Vastara itu? Ningtyas mendengarnya, tidak marah, hanya tersenyum tipis, pede, dingin, pasti. Baik, kita mulai dengan pembagian tugas. Ia melangkah ke depan layar besar, memunculkan blueprint yang sudah ia revisi semalam. Konsep ini akan menjadi pondasi proyek flagship Pramana. Saya ingin efisiensi, estetika, dan keberlanjutan berjalan serempak. Salah satu arsitek senior ragu. Tapi konsep ini terlalu berani, resiko tinggi. Ningtyas menatapnya tajam, matanya memancarkan api yang pernah diremehkan seseorang bernama Keisha. Kemarin saya dijatuhkan karena keberanian saya. Hari ini, keberanian itu menjadi alasan saya duduk di sini. Ia mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Kalau Anda takut resiko, Anda berada di perusahaan yang salah. Ruangan mendadak hening. Arman tersenyum puas. Itu sebabnya saya memilih Anda. Ningtyas menatap seluruh tim. Kita mulai sekarang. Tidak ada waktu untuk ragu. Dan begitulah. Hari pertamanya bukan sekadar awal. Itu adalah deklarasi. Bahwa Ningtyas bukan lagi pion yang mudah dipatahkan. Ia kini ratu di papan permainan yang jauh lebih besar. Ruang kerja Arman Wirata sunyi. Hanya terdengar detak jam mahal di dinding. Di depan Ningtyas, terbentang kontrak tebal dengan logo Pramana Global Construction yang terasa berwibawa dan menakutkan. Arman berdiri di belakangnya, kedua tangan di saku, tubuh tegap seperti seseorang yang sudah lama memimpin peperangan bisnis. Kalau Anda siap, tanda tangani. Setelah tinta itu menempel, hidup Anda tidak akan sama lagi. Ningtyas menatap pena di tangannya. Jari-jarinya gemetar samar. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya menemukan tempat yang percaya padanya. Dengan napas panjang, ia menggoreskan tanda tangan. Tinta hitam itu terasa seperti mengukir luka lama, lalu menggantikannya dengan kekuatan baru. Ningtyas, selesai Pak? Arman tersenyum, senyum tipis yang menunjukkan kemenangan. Mulai hari ini, Anda memimpin divisi desain terbesar perusahaan ini. Ia menekan tombol di meja. Pintu terbuka dan 12 orang masuk. Arsitek senior, analis, drafter, project supervisor, wajah-wajah yang biasanya takkan menoleh pada seseorang selevel Ningtyas. Kenalkan, mulai sekarang, kalian bekerja di bawah arahan Ningtyas. Beberapa orang mengangkat alis, terkejut. Seorang arsitek senior berbisik ke rekannya. Dia yang dari Vastara itu? Ningtyas mendengarnya. Tidak marah, hanya tersenyum tipis. Pede, dingin, pasti. Baik, kita mulai dengan pembagian tugas. Ia melangkah ke depan layar besar, memunculkan blueprint yang sudah ia revisi semalam. Konsep ini akan menjadi pondasi proyek flagship Pramana. Saya ingin efisiensi, estetika, dan keberlanjutan berjalan serempak. Salah satu arsitek senior ragu, tapi konsep ini terlalu berani, risiko tinggi. Ningtyas menatapnya tajam, matanya memancarkan api yang pernah diremehkan seseorang bernama Keisha. Kemarin, saya dijatuhkan karena keberanian saya. Hari ini, keberanian itu menjadi alasan saya duduk di sini. Ia mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Kalau Anda takut risiko, Anda berada di perusahaan yang salah. Ruangan mendadak hening. Arman tersenyum puas. Itu sebabnya saya memilih Anda. Ningtyas menatap seluruh tim. Kita mulai sekarang. Tidak ada waktu untuk ragu. Dan begitulah, hari pertamanya bukan sekadar awal. Itu adalah deklarasi bahwa Ningtyas bukan lagi pion yang mudah dipatahkan. Ia kini ratu di papan permainan yang jauh lebih besar. Ruang rapat lantai 25 Vastara Build dipenuhi energi gelap seperti badai yang menunggu pecah. Para direksi duduk dengan ekspresi murka, dan di tengah ruangan, sendirian, Keisha berdiri dengan tangan gemetar. Di luar ruangan, karyawan berkumpul berharap mendengar kabar pemecatan yang sudah merebak sejak pagi.
Ketua Dewan, kita langsung ke inti. Kenapa Ningtyas keluar? Keisha menggigit bibir, wajahnya pucat. Dia tidak loyal, dia sering bertindak. Direktur operasional menghantam meja. Bohong, kami sudah memeriksa catatan. Tidak ada pelanggaran, tidak ada konflik internal. Ningtyas punya performa tertinggi dalam 3 tahun. Keisha mengalihkan pandangannya, mencari celah untuk berbohong, tapi tidak ada ruang. Direktur keuangan. Proyek ratusan miliar hancur, investor kabur, saham jatuh, dan semuanya setelah Ningtyas pergi. Ketua Dewan, jadi sekali lagi, kenapa Ningtyas keluar? Suara itu menggema seperti cambuk. Keisha membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya suara napas tersendat dan mata yang bergerak panik. Direktur legal, kami tahu Anda memecatnya, tanpa alasan, tanpa proses. Direktur teknik, kami tahu juga Anda memutus akses datanya, membuat semua revisi terhenti. Direksi senior, dan kami tahu Anda iri pada kemampuan Aruna. Keisha mentedang, wajah merah padam. Keisha, patah. Aku hanya ingin dihormati. Ketua Dewan bersuara datar. Dan untuk itu, Anda menghancurkan satu-satunya orang yang membuat perusahaan ini relevan. Hening, seperti kuburan. Di lorong luar, karyawan berbisik. Dengar, kayaknya dia benar-benar kepepet. Reza, rumor dari HR bilang berkas pemecatan CEO sudah disiapkan. Kembali ke dalam ruangan. Direktur keuangan. Kerugian kita sudah lebih dari 400 miliar. Mitra internasional memutus kontrak. Ketua Dewan dan publik menuntut jawaban. Ia menatap Keisha lama, dingin, memvonis. Ketua Dewan, Anda adalah masalahnya. Keisha menggeleng cepat, hampir histeris. Bukan, ini bukan salahku. Aruna, Ningtyas ingin menjatuhkanku. Dia... Direktur operasional memotong, sinis. Ironis ya? Dia bahkan tidak usah menyentuhmu. Kau jatuh sendiri. Keisha terpaku, lututnya lemas. Lalu Ketua Dewan berdiri. Mulai besok pagi, Anda dibebas tugaskan sampai evaluasi final. Persiapkan diri Anda. Kata-kata itu seperti pisau yang digoreskan perlahan ke ego Keisha. Di luar ruangan, karyawan saling pandang, napas tertahan. Rumor pemecatan CEO bukan lagi rumor. Itu tinggal menunggu diumumkan. Pagi itu Ningtyas baru saja tiba di kantor Pramana ketika suara notifikasi ponselnya berdenting berkali-kali. Ia membuka layar dan matanya langsung membesar. Headline beberapa portal nasional dan internasional tampil bersamaan. Arsitek muda yang mengubah standar hospitality architecture. Visi brilian Ningtyas Wirata membuat investor internasional bergerak. Konsep ekoluxury, masa depan perhotelan Asia. Ningtyas terpaku. Dunia yang dulu meremehkan, kini menuliskan namanya dengan huruf tebal, penuh kekaguman. Seorang staf lewat dan melihat layar ponsel itu. Itu Anda, Bu Ningtyas? Artikel itu viral di LinkedIn. Semua orang bicara soal konsep Anda. Ningtyas tersenyum kecil, masih tak percaya. Ketika ia masuk ke ruangannya, ponsel kembali bergetar. Kali ini sebuah nama yang membuat dadanya hangat. Reza. Ningtyas ragu sejenak sebelum membuka pesannya. Reza. Selamat Tyas, aku bangga. Kamu akhirnya di tempat yang menghargaimu. Ningtyas menarik nafas panjang. Ada getir, ada bahagia, ada luka yang tak lagi menyakitkan. Ia membalas. Terima kasih, Res. Aku tidak sampai di sini sendirian. Beberapa detik kemudian ponselnya berdering. Reza menelpon. Ningtyas mengangkat. Reza. Artikel itu seluruh tim lihat. Bahkan yang dulu diam waktu kamu dipermalukan Keisha, semua bilang Ningtyas pantas dapat lebih dari perusahaan ini. Ningtyas tertawa ringan, tapi suaranya menggetar. Aku hanya melakukan yang harus kulakukan. Reza, kau melakukan jauh lebih. Kau bertahan, kau menang. Lalu suaranya menurun,
lirih namun penuh emosi. Vastara hancur tanpa kamu, Tias. Ningtyas diam. Ia tidak merayakan kehancuran siapapun, tapi ia juga tidak menyangkal bahwa ini adalah keadilan yang datang dengan caranya sendiri. Mungkin ini bukan tentang siapa yang jatuh, tapi siapa yang bangkit. Reza terdiam sejenak. Ada kekaguman, ada kelegaan. Semoga suatu hari aku bisa kerja sama kamu lagi, di tempat yang benar. Ningtyas tersenyum. Kali ini penuh keyakinan. Pintu hidupku selalu terbuka untuk orang baik, Res. Telepon ditutup. Di luar jendela, cahaya matahari memantul ke kaca gedung-gedung tinggi. Dan Ningtyas sadar, ia bukan lagi korban dari arogansi seseorang. Ia kini seorang tokoh. Sebuah standar baru. Sebuah nama yang tidak bisa lagi disilangkan oleh siapapun. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.